insya Allah melekat sifat Rasul dalam diri kita. Pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terlebih dahulu yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, yaitu abang kami Indra Poni Nasution ST MSI. Kenapa saya bilang abang? Karena berkat pendidikan dan ajarannya, sewaktu di kampus saya satu alma mater di resimen mahasiswa Menwa kampus. Jadi beliau senior saya, sehingga beliau termasuk orang yang mengantarkan saya sampai ke Aceh dalam rangka relawan tsunami. Setelah 2 minggu terjadinya tsunami, karena tsunami terjadi 26 Desember akhir 2004, saya berangkat setelah 2 minggu terjadi tsunami, jadi masuk minggu ketiga, berarti bulan Januari tahun 2005. Kami berangkat 16 orang Menwa Seriau melalui Bandara Simpang 3. Saudara Rahmat Putra siap komandan. Saudara saya tunjuk sebagai Dan Satgas, komandan satuan tugas. Bawa 15 anak Menwa Seriau menuju Aceh, tempat kampung bapak mamakmu. Nah, karena Menwa yang orang Aceh waktu itu cuman saya. Jadi komandan atau Pak Sekda bilang, karena Menwa Riau ini Aceh cuman kamu mahasiswa Menwanya, kamu yang tahu Medan di sana. Bawa 15 orang berangkat. Bayangkan Bapak Ibu, tidak lama, cuman 10 hari. Tapi 10 hari itu Pak,
di daerah yang seperti itu rasanya 10 tahun kita di lama rasanya, karena tiada hari mandang mayat saja. Terima kasih bimbingan dari Pak Sekda, abang kami Indra Pomi. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Permasa Riau. Nah, ini juga abang kita Fauzan SSTP MSI. Kemudian yang kita hormati Bapak Pembina Permasa Riau, Bapak Insinyur Haji Fauzi Yusuf MM. Kemudian juga penasehat Bapak Ibrahim yang kita hormati. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Permasa Riau, abang kami Dr. Andes Jamaluddin Badai. Luar biasa semangatnya bang, awet muda bang. Kemudian yang saya hormati, hadir di sini Camat Bina Widya, kakanda kami. Ini camat luar biasa juga ini, Pak Sekda. Bersama kami dulu lama di Tenayan Raya. Mudah-mudahan Bu Camat, Bu Indah ini dimantapkan juga dengan Pak Fauzan promosinya nanti Pak Sekda. Kemudian yang saya hormati, hadir anggota Dewan Wakil kita di DPRD Kota Pekanbaru, Saudara Munawar Saputra, dan insya Allah 2024 akan maju ke provinsi dari Partai Nasdem. Insya Allah sukses Bang Munawar. Biasanya ya ada juga satu lagi ya Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Bu Fadilah. Oh ya, mudah-mudahan Ibu sehat dan sukses ya. Kemudian seluruh Bapak Ibu masyarakat Permasa, dan kemudian juga pengurus-pengurus Permasa seprovinsi Riau hadir tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua atau Pak Fauzan. Banyak Permasa yang hadir seprovinsi ya, selamat datang. Kemudian yang saya hormati Kapolsek, Babinsa, Ketua LPM, Ketua Forum RT RW, serta Bapak Ibu Cik Tuan dan Puan. Yang kecil tak kami sebut nama, yang besar tak kami himbau gelar dan jabatannya. Terutama sekali kita yang hadir dalam memperingati maulidnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ini 1445 Hijriah, 2023 Masehi. Insya Allah semua sehat walafiat, amin. Insya Allah semua dalam lindungan Allah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya banggakan pembina dan juga pemimpin dan saudara-saudara kita yang hadrah Marawis, yang alhamdulillah sudah lama kita dihibur dari pagi Pak. Hadrah Marawis dari Bintang 9 Jalan Bupati Kabupaten Kampar. Oh, hadir Pak bersama kita. Alhamdulillah, saya waktu melihat memimpin syah bersalawat tadi Pak, bercucuran air mata saya. Begitu serius membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah. Luar biasa sahadat-sahadat yang disampaikan, yang diucapkan untuk kita semua. Saya membayangkan ananda-ananda adik-adik Marawis atau Hadrah tadi, terbayang anak saya sekarang ada 3 orang di pondok pesantren. Ini kader. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia,
Mudah-mudahan keluarga besar anak-anak kita dari Permasa insya Allah semakin banyak berada di sekolah-sekolah agama, di pondok-pondok pesantren untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat jam sudah setengah 12. Bahan ceramah saya tadi malam sudah saya set lebih kurang 3,5 jam. Wah, terkejut semua. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah sebelum zuhur selesai ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Sekda, Bang Indra Pomi, kami mohon PR abang itu harus abang kerjakan. Kedekatan saya dengan Bang Sekda ini yang kena senior tadi Pak. Jadi kalau kemarin karena COVID, besok tidak ada alasan bagi abang untuk, nah ini PR buat Pak Sekda ini Bapak Ibu. Insya Allah pagar dan pintu gerbang akan disulap oleh Pak Sekda, amin ya Rabbal Alamin. Kalau tidak saya ingatkan terus Pak Sekda di kantor ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini atau saat ini kita bersama-sama keluarga besar Permasa Provinsi Riau melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadir juga abang kami Bang Nasir, tidak jauh tinggal kami dari Kulim. Tante saya juga hadir tuh di belakang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang Aceh Pak Sekda tak bisa dibilang kaleng-kaleng, tak boleh dibilang kaleng-kaleng Pak Sekda. Provinsi mana yang menyerahkan satu buah pesawat sewaktu perjuangan kemerdekaan? Aceh terkenal Bapak Ibu yang berbahagia. Negerinya kaya, sehingga Bapak Ibu untuk menajak acara HBI Hari Besar Islam saja Bapak Ibu, Pak Sekda, tidak pernah kita dengar pelaksanaan acara HBI itu Pak Sekda di bawah 100 juta. Itu saking luar biasanya Aceh Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Permasa 135 juta ya Pak Ketua ya. Jadi bukan hanya maulid, apa saja HBI-nya Pak Sekda. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini acara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para donatur, semoga para penyumbang, pendana untuk memeriahkan acara ini dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Dilapangkan, dimudahkan, dihilangkan penyakit-penyakitnya kalau sakit, dan dilancarkan semua urusannya, amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Permasa komitmen dengan visi misi Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya sangat bangga, saya sangat berbahagia bisa tampil hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Betapapun mungkin kemarin tidak pernah aktif dalam kegiatan ini Bapak Ibu. Izin Pak Sekda, saya memang lahir di Pekanbaru, tapi emak saya dari Takengon, Aceh Tengah. Bapak saya kalau sekarang pecahan Aceh Tengah namanya Bener Meriah. Jadi emak dari Takengon, Aceh Tengah, ayah dari Simpang 3, Delung Tua, Bener Meriah. Merantaulah dua orang yang mulia tadi ke Pekanbaru.
lahirlah kami berempat orang anaknya, 3 perempuan, saya sendiri laki-laki. Ini sebagai ta'aruf buat kita semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita berharap betapapun kita jauh merantau sampai ke kota Pekanbaru, insya Allah Aceh itu harum di mana-mana Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun Pak Sekda ganja subur di tempat kami. Iya Pak Sekda ya. Apa yang tidak ada di Aceh itu Pak Sekda? Minyak, Ustaz tanya. Ya. Kemudian kopi terkenal, gas, apalagi daun yang kita sebut tadi Pak. Jadi Bapak Ibu, hadirin saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu besarnya, begitu mulianya. Mudah-mudahan Aceh di Provinsi Riau ini, di Kota Pekanbaru ini diperhitungkan oleh pejabat kita, oleh pemimpin kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu, kita taja peringatan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwa lahirnya manusia yang paripurna yang namanya Muhammad bin Abdullah di muka bumi ini, tugas dan perannya cukup besar Bapak Ibu yang berbahagia. Apa? Mereformasi akhlak. Bapak Ibu, membedakan manusia dengan binatang itu adalah akhlak. Kalau enggak, bisa lebih parah manusia daripada binatang Pak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasul, diutus di muka bumi untuk mereformasi akhlak. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah, ternyata tidak mudah dan gampang untuk mereformasi akhlak Bapak Ibu. Kebiasaan buruk yang dirubah oleh Rasulullah bukan sulit, bukan gampang Bapak Ibu. Maut tantangannya. Karena kebiasaan yang kita rubah dari kebiasaan buruk jahiliyah kepada kebiasaan yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita peringati Maulid ini Bapak Ibu, kita ingin sedikit banyaknya sifat Rasul itu teradopsi dalam jiwa kita. Apa yang tak digeluti oleh Rasulullah? Rasulullah sebagai uswatun hasanah, mulai Rasulullah kecil, Rasulullah dewasa, remaja, dewasa, sebagai orang tua, Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Karena zaman now, zaman modern, susah kita zaman sekarang untuk mencari siapa yang mau kita jadikan contoh dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Mau kita contoh si A, hati kita rasanya baik, ya nggak taunya sudah tersandung persoalan dibahas akan diproses oleh KPK. Mau contoh si B, ujung-ujungnya stres menjadi pasien di rumah sakit. Macam-macam zaman sekarang Pak Bu. Mohon maaf kalau orang tidak memakai konsep Rasulullah, perbuatan baik yang dilakukan kadang-kadang karena ada niat udang dibalik bakwan. Ya, apalagi zaman sekarang, zaman politik, maaf, bukan abang kita dan kakak kita. Banyak sekarang orang ngambil hati masyarakat karena ada udang, tapi insya Allah masyarakat Aceh tidak. Jangan sampai gara-gara nggak duduk hatinya sakit, bantuan sana sini kalau bisa diambilnya begitu. Pak, masih ada karpet sejadah kemarin yang saya sumbang sekian gulung, karena saya tak duduk, maka tolong balikkan lagi. Berapa meter paving block yang sudah dibuat karena nggak duduk, boleh kami bongkar.
baju yang sudah kami beri, jilbab segala macam. Ya Allah, kalau punya mental demikian Bapak Ibu, ini mau dibawa kemana negeri kita? Kita doakan wakil-wakil kita dari Permasa, insya Allah amanah, amin ya rabbal alamin. Jamaah, jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita peringati maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad ini. Rasulullah sampaikan bahwasanya kita manusia yang hidup ini semuanya camat. Apa camat? Saat ini yang hadir camat cuma berdua, satu camat Marpoyan Damai, satu camat Bina Widya. Tapi pada hakikatnya kita semua ini camat. Apa camat Pak Bo? Calon-calon mati. Betul? Betul? Boleh saya tanya? Yakin tak kita akan mati? Udah siap? Kok jawabannya beda-beda? Waktu ditanya yakin mati, semua jawab sama, yakin. Begitu tanya yang kedua, udah siap? Kok variasi? Ada yang bilang belum, ada yang bilang insya Allah, ada yang bilang siap, ada yang bilang antara. Jadi Bapak Ibu, kita disampaikan oleh Rasul, oleh Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Nabi besar Muhammad itu, ingatlah kematian. Setiap hari begitu kita bangun tidur, ingat mati, kata Rasul. Kenapa kita disuruh ingat mati? Supaya indah ongeh Pak. Apa ongeh itu? Kalau orang awak Minang bilang Pak, sombong. Jangan sampai sombong kita. Ingatlah kematian, karena itu pasti. Zikrullah, ingat Allah. Insya Allah kalau kita ingat Allah, kita ingat mati, dan kita akan berbuat baik dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan manusia, tidak perlu diragukan kemanapun dia berada. Pak Sekda, kami bangga dengan abang kami Fauzan yang baru-baru ini evaluasi kinerja kecamatan Provinsi Riau juara 1 se-Provinsi Riau. 100 juta hadiahnya Bang. Nanti disusul dengan Kak Indah. Kak Indah ya. Sekarang Bang Fauzan, besok tahun depan harus Kak Indah. Bayangkan Bapak Ibu, kinerja kecamatan, kinerja evaluasi kinerja kecamatan Provinsi Riau. Bayangkan Bapak Ibu, juara 1 ketua Permasa kita Bapak Ibu. Subhanallah, tak main-main itu Bapak Ibu, yang bukan gampang itu. Insya Allah Bang Fauzan semangat dan sukses selalu Bang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu kenapa? Karena konsep yang dibawa oleh Rasulullah tadi lengket dengan Bang Fauzan. Kita tak mau hina, kita tak mau disebut orang hina, karena Allah yang katakan, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan kutimpa kehinaan, kata Allah, kepada manusia di mana saja mereka berada, kecuali orang yang tidak akan hina, orang yang mantap hubungannya kepada Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Ini konsep yang dibawa oleh Rasul. Nggak perlu takut kita kemanapun pergi. Orang Aceh sampai ke Pekanbaru, Harum, Kecamatan Marpoyan Damai. Besok kemanapun dia diposisikan Pak, insya Allah dia akan bikin yang terbaik dimanapun kita berada, insya Allah.
Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga senang Pak Sekda, saya juga senang karena orang Aceh lebih 2 periode kemarin tukang sumpah pejabat kota Pak. Nah sekarang yang sedang megang mic nih Pak. Nah, mulai masa Pak Firdaus 2 periode sampai saat ini, insya Allah ini pun bisikan Pak Sekda sebenarnya Pak. Pokoknya adinda saya Rahmat jangan ganti, dia tukang sumpah pejabat di Pekanbaru nih. Pakai baju malaikat maut tuh, pegang Quran 1. Asal datang kita bawa baju tuh, bawa itu Pak, pejabat sekota ini udah stres nengok kita Pak. Ada mutasi ya Pak? Enggak, saya cuma main-main aja. Asal datang udah jantungan pejabat-pejabat itu, seolah-olah mau digeser, mau digoyang segala macam. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita tuh jadilah seperti pohon ubi, dimanapun diposisikan, dimanapun diletak, dia akan hidup di sana. Jadi Bapak Ibu, jadi yang pertama itu katakan oleh Rasulullah, mantapkan hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Yang kedua Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadikan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat, orang yang terus membawa rahmat dimanapun kita berada. Jangan sampai kita pergi Pak Bu, jangan kita berada di tempat orang itu jadi virus, jangan kita pergi di tempat jadi penyakit, tapi jadi pembawa rahmat, bermanfaat kemanapun kita pergi. Jadi Bapak Ibu hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pasang niat, mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini adalah senantiasa akan terus mencurahkan rahmat-rahmat hidayah dari Allah, rahmat-rahmat serta manfaat buat orang di sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Andaikan kita sebagai suami membawa manfaat buat istri, andaikan sebagai seorang istri bermanfaat untuk seorang suaminya, andaikan sebagai orang tua bermanfaat untuk anaknya, andaikan status kita sekarang mertua bermanfaat untuk menantu kita, andaikan kita sebagai pimpinan bermanfaat untuk bawahan, dan seterusnya. Insya Allah, karena kita camat. Apa camat? Calon mati. Betul Pak Bu? Betul. Tersinggung saya bilang calon mati? Tidak. Tanda-tanda mati udah mulai banyak sama kita Pak Bu. Apa tanda-tandanya? Orang kita bilang sudah EXP. Pernah melihat tulisan EXP? Apa bacaan EXP? Expire. Apa artinya? Kadaluarsa. Ternyata bukan hanya produk makanan, minuman, alat kosmetik dan obat-obat saja yang bisa dibilang expire. Ternyata kita pun ansur-ansur sudah mulai expire. Tersinggung? Marah? Kalau ada yang marah dan tersinggung, pulang dari gedung Permasa Center ini sampai di rumah masing-masing, tolong bercermin atau berkaca Pak. Ada cermin kaca di rumah? Ambil perbandingan salah satu foto jadul, foto lamo, letak di salah satu tangan, berdiri di depan cermin, tolah-toleh 3 kali, tengok cermin, tengok foto, tengok cermin, tengok foto. Ada perubahan? Foto waktu kita turun dari pelaminan dulu lah Bu, masih ada Bu? Foto waktu turun dari pelaminan Pak, rasanya awak paling ganteng waktu itu, rasanya ibu paling cantik lah waktu itu. Letak di salah satu tangan, bercermin, tolah-toleh 3 kali. Betul kata Ustadz Rahmat, ya Allah, dulu rambut hitam, sekarang mulai memutih. Itu tanda-tandanya tuh. Dulu kening mengkilat, sekarang udah mulai berkerut. Dulu pipi ini tegang, sekarang udah mulai lisut. Rambut lah mulai memutih, kanyang lah mulai bakarui, pipi udah mulai lisui, mata
udah mulai kabur telinga, mungkinlah mulai poka, angok, nafas, baun, lah mulai sosak, gigi lah mulai berserak, tulang lah berdorak-dorak, jalan lah mulai tengkak, badan lah mulai bongkak, penyakit lah mulai banyak. Itu nama tanda-tanda air. Jangan pikir-pikir lagi untuk berbuat baik Bapak Ibu. Gas, laksanakan niat-niat baik kita itu. Karena tidak tahu kita mati itu entah nanti, entah besok, lusa dan seterusnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, semua kepunyaan Allah. Kalau Allah yang punya, Allah punya hak untuk mengambilnya kapanpun Pak. Udah capek kita bekerja, dapat apa yang kita inginkan, Allah mau ambil gampang Pak. Gampang bagi Allah kalau mau ngambilnya Bu. Maka jangan tunggu diambil dulu. Mudah-mudahan semua yang ada pada kita yang Allah titipkan bermanfaat dan juga memperoleh manfaat buat orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan, satu, hari ini kita masih bisa mandi sendiri, besok dimandikan oleh orang lain. Betul? Pernah Bapak Ibu melihat jenazah mandi sendiri? Mana dah? Emakku kata orang awak Minang di Siko Pak, elok-elok lah perangai gitu ya. Karena kalau elok perangai, insya Allah orang ikhlas besok membolo menyelesaikan fardu kifayah kita Pak. Udah lama aib kita tutup Pak, kalau mati terbuka semua aib itu Pak. Makanya kalau mau ditutup aib itu, elok-elok pongai bosong awaknya, supaya terkunci mulut orang untuk merebak aib dia itu. Yang kedua, hari ini masih bisa pakai baju sendiri, besok dipakaikan kostum seragam kematian. Apa warnanya? Apa namanya? Kain kafan. Sudah ada di rumah masing-masing? Tunggu je lah, akan datang besok kostum untuk ke rumah kita, diantar oleh pengurus sosial kematian lengkap dengan atribut dan aksesorisnya. Tidak usah pakai request lagi Bu, tidak usah pakai lagu permintaan. Pak pengurus, yang mati ini orang kaya, jadi mentang kaya mau apa? Tolong dibordir. Tidak ada cerita bordir-bordir. Pak pengurus, almarhumah ini waktu hidup cantik orangnya Pak, jadi mentang cantik mau apa? Tolong dikasih nama kilek-kilek, apa nama itu Bu? Payet. Masa kain kapan minta dipayet? Emangnya mau fashion show ibu di dalam kubur tuh? Terimalah pakaian yang polos dan tidak berjahit tuh. Tiga, hari ini kita masih bisa sholat, besok disolatkan. Jaga sholat dalam kehidupan, saling ingat mengingatkan kata Rasulullah kita tentang sholat, karena sholat itu induknya amal, tiangnya agama, kuncinya ibadah. Pak Bu, tidak berarti kita hidup di muka bumi kalau tak kita laksanakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Rugi jadi suami, rugi jadi istri, rugi jadi orang tua, rugi jadi mertua andaikan kita tidak mengingatkan sholat dalam kehidupan buat anak regenerasi kita ke depan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan hikmah peringatan maulid yang kita laksanakan tahun ini insya Allah melekat sifat Rasul dalam diri kita. Pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Terakhir, hari ini kita masih bisa berjalan, besok jalan-jalan. Kamano jalan-jalan lah mati so. Diperjalankan menuju tempat peristirahatan namanya kuburan, karena jauh terpaksa naik mobil ambulan, bukan mobil sedan.
biasa dibuka pakai mobil sedan dari pintu samping, besok mati naik ambulan dibuka dari pintu belakang, mendorong pulau masuk ke dalam. Apa yang kita banggakan? Badan ini sudah habis pak, udah soak ibarat baterai pak, lah hancur tesi kita, mati tinggal semua. Piti nambah lipe-lipe oto, mengkile-kile rumah, batingke-tingke makanan khasnya iwak peyek, peyek, lapek, ketupek atau lope tambah dari Palembang. Oh, empe mana tahu adolo dan sampai bab ini. Semangat tinggal semua pak, janji pun hanya tinggal janji. Kalau dulu pernah berjanji sehidup, rupanya betul nan suang hidup. Nah, besok yang satu lagi akan pergi. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, kita bermohon kepada Allah agar acara yang kita tajah dalam memperingati kelahiran Nabi Allah Muhammad tahun ini, Allah turunkan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku li qauli hadza. Sebelum kita tutup dengan salam, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya acara kita dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.